Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Ani. Saya ini pemilik usaha warung sembako kecil-kecilan di rumah ya. Usaha warung sembako ini sangat menjanjikan ya. Ini banyak sekali orang-orang yang sama seperti kita ya, mempunyai usaha warung sembako. Karena usaha warung sembako itu sangat mudah dijalankan dan barangnya pun pasti laris terus ya teman-teman. Setiap hari tidak akan pernah kosong pembeli ya, pasti selalu ramai pembeli. Nah, maka itu banyak sekali di kampung ataupun di kota yang mempunyai usaha warung sembako ini, karena warung sembako ini sangat menjanjikan dan berapapun modal kita mulai bisa ya. Kita bisa mulai dari modal kecil dulu dengan menyediakan aneka jajanan anak-anak, dengan menyediakan aneka kebutuhan kita di rumah ya. Contohnya misalnya alat-alat kebersihan kita di rumah seperti sabun, apalagi tuh sabun lantai, sabun cuci piring ya, dan banyak-banyak lagi sabun lainnya yang untuk kebersihan kita yang kita gunakan sehari-hari di rumah. Contohnya barang-barang seperti itu. Kita juga bisa siapkan peralatan mandi seperti sabun mandi, odol, sampo, sikat gigi, yaitu yang menjadi awal mula kita mulai usaha. Nah, seperti itu teman-teman. Kita mulai dari modal kecil dulu sesuai barang-barang yang kita butuhkan di rumah tuh seperti apa ya. Nanti kita bisa cek lagi di toko-toko lain misalnya ya, membeli barang-barangnya untuk tambahannya lainnya itu seperti apa saja barang yang kita butuhkan itu. Barang-barang sembako itu adalah barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari. 9 bahan pokok seperti itu ya umumnya. Namun barang-barang lainnya juga sangat laku banget di warung ya. Barang-barang pelengkap seperti barang-barang semua kebutuhan kita, dari obat-obatan, dari alat kebersihan, dari sendal jepit juga laku banget. Apalagi rokok itu pun barang pelengkap ya teman-teman. Namun saat ini rokok itu sebagai seperti bahan pokok juga teman-teman, harus kita sediakan di warung sembako ya. Ini magnet banget bagi kita ya, bagi kita yang berjualan sembako ya. Ini salah satu barang yang terlaris, melebihi beras teman-teman larisnya ya. Setiap hari, setiap saat pasti kita menjual rokok ya. Namun ada beberapa teman juga yang memang tidak mau jual rokok ya karena alasan-alasan tertentu ya. Namun kebanyakan ya 90% itu warung sembako menjual rokok teman-teman. Usaha warung sembako ini sangat mudah dijalankan teman-teman ya. Modalnya pun tidak terlalu besar. Berapapun modal awal yang kita punya, kita bisa memulainya usaha warung sembako kecil-kecilan dulu di rumah ya. Ataupun kita buka di teras rumah. Kita menyediakan berbagai barang kebutuhan kita sehari-hari ya. Contohnya seperti kebutuhan kita di dapur seperti bumbu-bumbu masak seperti garam, gula, bumbu penyedap, ataupun kebutuhan lain seperti kebutuhan kita sehari-hari ya. Contohnya alat-alat mandi apa saja yang kita butuhkan di kamar mandi, alat-alat mencuci apa saja yang kita butuhkan saat kita mencuci. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara mudahnya kita mengawali usaha warung sembako kecil-kecilan itu seperti itu. Dulu pun saya begitu teman-teman ya, masih meraba-raba apa saja sih barang yang saya perlukan gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu, saya pun lebih memahami keinginan pelanggan ya, lebih memahami kebutuhan pelanggan, dan kebutuhan pelanggan itu nanti seiringnya kita berusaha ya, berjalannya waktu juga mereka akan menanyakan barang-barang yang dibutuhkannya. Nah, disitulah kita berbelanja lagi barang-barang yang belum ada di warung sembako kita itu dengan sesuai kebutuhan para pelanggan kita. Meskipun modal kita sedikit, perlahan-lahan kita pasti akan banyak item yang kita jual teman-teman ya. Namun kita butuh kesabaran dalam mengelola usaha ini ya. Namun kita juga butuh
keprihatinan ya teman-teman dalam mengelola usaha ini, apalagi saat di awal-awal itu kita tidak bisa seenaknya mempergunakan uang warung ini ya teman-teman. Jadi uang warung ini harus kita pergunakan kembali untuk berbelanja kebutuhan warung lainnya, agar warung kita itu terlihat penuh dan banyak macam barang yang memang diperlukan sama pelanggan kita. Di awal-awal warung ini teman-teman, kita sangat dibutuhkan sekali ya ketelatenan, ketekunan dalam mengelola ini, dan usaha ini memang sangat menjanjikan jika benar-benar kita serius menjalaninya dan kita bisa memahami karakter-karakter para pelanggan kita, karena yang berbelanja itu dari semua kalangan teman-teman ya, dan mereka pun bermacam-macam karakternya, harus kita pahami, harus kita imbangi juga ya teman-teman. Dan ada juga misalnya keluhan-keluhan lain dari para pelanggan, kita harus tampung dan harus kita sikapi dengan baik dan bijaksana ya teman-teman. Usaha warung sembako ini sangat menjanjikan sekali ya teman-teman, karena ini prospeknya sangat bagus sekali. Ini barang-barangnya pasti sangat laris sekali ya, karena kita mempergunakan barang-barang ini setiap hari ya. Dan ini sebagai bahan pokok semua kalangan ya, kalangan ibu rumah tangga ataupun anak-anak muda ataupun bapak-bapaknya pun pasti mempergunakan barang-barang yang ada di warung sembako ya. Jadi prospek sekali ini barang-barang sembako ini ya, cocok sekali. Usaha ini disebut sebagai usaha yang sangat menjanjikan ya teman-teman, karena perputarannya pun cepat dan barangnya pun pasti laris semuanya ya teman-teman, dari barang-barang sembakonya sampai juga barang-barang kebutuhan lainnya ya, seperti misalnya barang tambahan di warung sembako itu seperti alat kebersihan, seperti contohnya sapu ataupun sapu ijuk, sapu lidi, juga kain pel gitu ya. Itu sangat mencakup sekali kepada kepentingan kita di rumah tangga ya. Jadi kita itu misalnya punya modal lebih, boleh kita tambahkan barang-barang tambahan seperti itu ya teman-teman. Dan barang-barang tambahan lain seperti alat tulis juga ya, alat kantor bisa kita tambahkan seperti buku tulis, buku gambar gitu ya, amplop ataupun penggaris, alat-alat sekolah gitu ya teman-teman, penghapus, pensil, pulpen, kita bisa jual juga di warung sembako kita ya. Ini sebagai juga barang tambahan yang sangat laris manis teman-teman. Ini keperluan anak-anak sekolah harus kita cukupi juga jika sudah memadai modalnya ya teman-teman, seperti itu. Namun jika masih di awal, masih merintis gitu ya, kita usahakan fokus ke barang sembako aja. Barang sembako itu apa saja sih? Ya itu tadi ya, kebutuhan kita sehari-hari di dalam rumah ya, seperti alat mandi, alat mencuci gitu ya, kebutuhan di dapur, minyak goreng, beras, dan bumbu-bumbu lainnya seperti itu ya teman-teman. Kita fokuskan dulu di situ jika memang modalnya masih terbatas. Untuk barang-barang tambahan lain mungkin bisa nanti teman menyusul ya, sesuai dengan berjalannya waktu. Dengan seiring waktu berjalan, usaha kita jalani dengan tekun, dengan serius, kita tambahkan item-item barang yang lainnya sebagai tambahan kita untuk menambahkan omset di warung sembako ya teman-teman. Dan karena barang-barang tersebut itu sangat laris juga ya, tidak kalah larisnya sama barang-barang sembako, dan kita bisa mengambil keuntungan dari barang-barang tambahan itu di atas 10%-an teman-teman ya, melebihi harga-harga barang sembako keuntungannya. Barang-barang tambahan ataupun barang-barang pelengkap di warung sembako pun sangat dibutuhkan sekali teman-teman ya. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan para pelanggan kita nantinya ya teman-teman. Teman-teman mulai aja dulu buka usaha warung sembakonya, nanti pelanggan sendiri yang akan menyebutkan beberapa kebutuhan lainnya ya selain barang-barang sembako teman-teman. Bagaimana teman-teman, adakah yang tertarik usaha di rumah, usaha warung sembako ya, yang sangat menjanjikan? Ini sudah terbukti loh bagi beberapa orang yang sudah membuktikan dengan keberhasilannya ya. Meskipun modal seadanya, namun jika ditekuni dengan baik, dijalani dengan baik, akan berhasil dan sukses juga tentunya ya.
Itu dulu teman-teman sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.